Pak De Carl. Pardon me, maybe it's private. You convert to Islam? Yes. Yes. Why? Ada mungkin banyak orang yang nggak tahu ya bang. Yeah. Di balik keputihan bule, kecakapan bule-bule yang kita lihat ya, ya kan semua orang kan. Bahwa sebenarnya di Eropa itu banyak sekali bule-bule itu mempunyai alergi. Ini ada hubungannya dengan klimat atau weather. Banyak yang penyakit asma juga. Yeah. Dari sekian banyak teman saya, mayoritas dari mereka mempunyai penyakit yang apakah itu high fever atau asma. Pas nyampe di Indonesia, also you as well, Kal, salah satu contoh, dan teman saya Daniel, Del, itu nyampe di Indonesia kayak bebas. Sungai Rin ya. Rain, ya. Rain, ya. Oke. Nah, cerita ketemu Carl gimana nih? Carl is the same estate where we live. Jadi kayak saya itu misalnya sekarang ini komplek Cendana, jadi dia tinggal di Cendana juga. Oke. So everybody like knowing each other, right, Carl? Jadi kayak teman gitu. Neighbor. Ya, neighbor. Oke. Satu kawasan, gitu. Satu kampung lah intinya di mana saya beli rumah. Gitu. Oh, berarti Bang Satria di Inggris beli rumah? Alhamdulillah ya. Masya Allah. Murah apa mahal itu? Kalau di Padang mahal-mahal bang, harga rumah ya Allah. Ya di Inggris kan memang sama lah kayak di sini orang pakai KPR lebih ininya. Jadi kita punya deposit kayak 10% dari harga rumah. Terus setelah itu kita bayar per bulan. Itu nyampe ada yang 15 tahun ataupun yang 20 tahun. Nah karena ya seperti saya sama Sikal kan masih muda gitu ya. Iya. Jadi kayaknya selera rumah-rumahnya sama gitu. Jadi di daerah-daerah yang sama gitu. Dan harganya lumayan menengah lah gitu. Nggak mahal-mahal amat. Kalau dikira-kira kalau dikonversi ke rupiah sekitar berapa jutaan itu? Kalau how much your house price? My Around house. 100, 200, What, million? It's a bit more than that. More than. Yeah. 10 kali dari itu. Wow. So it's about 140,000 British pounds, Pounds. which is nearly it's 1 about million rupiah. 2.8 Billion. Billion. Ya sekitar 2,5 miliar lah rata-rata rumah sederhana di sana. Maksudnya rumah perumnas kayak lo di sini. So not cheap. Not cheap. Belum Actually. belum lagi kita harus bayar pajak per bulan, belum lagi bayar pajak council. Kalau rumah is okay kalau udah beli rumah, tapi biaya per bulannya ini yang paling mahal. And that's not a big fancy house either. It's just a ordinary 3-bedroom house, Oke. terraced. Ya, kayak perumnas gitu, dan paling lebarnya cuma 5 meter, ke belakangnya mungkin 20 meter, karena di Inggris atau di Eropa mereka lebih suka ada tamannya di belakang. Rumahnya nggak apa-apa kecil, tapi bertingkat kan. Bertingkat ya. Di depan nggak perlu luas halaman, yang penting ada Garasi. backyard ya, garasi sama garasi. backyard ya, halaman that's belakang gitu loh. Oke. So Carl, why you came to Padang? To come to Padang the first time. Yes. So obviously I'm friends with Satria, and I hadn't been on holiday for a long time, and he invited me to come to Indonesia in 2022. After COVID, Yeah. And I came twice in that year, and then the second year, so 2023, I was invited again to come back to Indonesia, but to come to Padang. That's Yes. right. And now I've been to Padang. It's my third time in Padang in just over 2 years. Yeah, I think so, yeah. Oh, you plan stay in Padang for 2 years? Oh no. No? I've been 3 times in the. Oh, in the 3 last 2 times. years, yeah. Okay. So,
I really like it here. It's close to the sea. There's lots of green scenery. People are really nice, and I really like the big mosque. But how about climate? It's England and Indonesia is very different climate. hot. Yeah, England with 4 season, Indonesia with 2 season, yeah. rainy and hot. How about you feel about that? Well, it's not too difficult to cope with the heat. But as long as I've got air conditioning to go to, I don't need to. It's all right. I don't need trousers and I don't need a coat, except for certain occasions. But yeah, I like to wear sandals and shorts and t-shirt all the time, so it's good for me. But as I say, as long as I've got air conditioning to go to, if it's too hot, then I'm okay. But at noon, it's very hot or what? It is very, very hot. I don't avoid the sun. I will go out in it, whereas some people will avoid it. But it's part of the experience for me, because I've spent 35 years of my life in a 4-season country. The weather's up and down. It's wet. It's dry. It's cold. It's hot. For me to have that like stable sort of temperature, I quite enjoy it, and I get used to how hot it is, because it's like our hottest days all the time here. So it's even hotter than summer sometimes. But I like the consistency, whereas in the UK it can go from -5 in the night time, and then it can be 10 degrees, 11 degrees in the daytime. But the difference between the coldest temperature and the hottest temperature can be something like 35, 40 degrees throughout the year. So I quite enjoy that consistency, because it helps as well with being close to the equator and the days and nights being very similar. It's a lot easier to, I think, get the circadian rhythm working properly, which helps, I think, with not mental stability, but clear mind and things like that. So it's easier to maintain your sleep pattern. And also you have the thing is gimana saya in Indonesia. Ada mungkin banyak orang yang nggak tahu ya bang. Di balik keputihan bule, kecakapan bule-bule yang kita lihat ya, kan semua orang kan. Bahwa sebenarnya di Eropa itu banyak sekali bule-bule itu mempunyai alergi. Ini ada hubungannya dengan klimat atau weather. Banyak yang penyakit asma juga. Dari sekian banyak teman saya, mayoritas dari mereka mempunyai penyakit yang apakah itu high fever atau asma. Pas nyampe di Indonesia, also you as well, Kal, salah satu contoh, dan teman saya Daniel, Del, itu nyampe di Indonesia kayak bebas. No asma, no apa namanya itu alergi I think Is that true? It's a lot easier for the breathing, so the respiratory conditions a lot less prevalent. I think that might be to do with the humidity more than anything else, because it keeps the airways nice and because maybe warmer. More warm. Colder air is drier, so it does dry things out. And when you get seasonal flu and colds and things, you get obviously more productive. It's harder to clear, so it's a lot easier over here to breathe properly, even though there's a bit more pollution, but it doesn't affect me. Whereas I could walk through London and they've got all the cars and the wagons and things, and the night time it's not as easy to breathe properly, but here I don't get that. But you're lucky stay in Padang. If you stay in Jakarta, I don't know. I'm all right in Jakarta. Really? Yeah, when I've been in Jakarta, I've spent... More pollution. There is a lot more pollution, but it doesn't seem to have an impact on my chest. So I think I spent
4 or 5 days there last year, and I was okay. But in West Sumatra, I think it's really healthy. Ya bang ya. Yeah, very natural. Very natural. So many trees. Yes, Yeah. more green scenery. Yeah. Yes, and less pollution. Yeah, it's not a concrete jungle. Yes. Oke, kita mau undang pendengar nih. Oke. Bang Satria dan kita di YouTube udah ada yang komen. Ada Heni Triasih. Bekasi hadir untuk Uda Satria dan Pak Dekal. Wah, ini kayak subscriber nih kayaknya. Pak Dekal. Why you call Pak Dekal? I don't. It's just a name that My wife. yeah, called me, and because he puts YouTube videos on, it just stuck. The thing is, when we arrive in Jakarta, explain Indonesia, right? Jadi pas nyampe di Jakarta itu ada foto Pak Jokowi. Waktu itu si Kalnya kurus. Nah si Inun bilang, Kal kamu kayak dia katanya, kayak si Pak D katanya. Habis itu dipanggil-panggil terus. Mereka kan bercanda terus ya kamu yang Pak D, kamu yang Pak D katanya gitu kan. Akhirnya dipanggil Pak D di dalam video dan semua orang panggilnya Pak D. Pak D. Iya. Oke, pendengar silakan yang mau bergabung boleh di line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811666695. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya untuk pendengar yang mungkin di siang hari ini sedang mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital atau sedang menonton di streaming live YouTube kita di kanal RRI Pro 1 Padang. Silakan yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini untuk join di obrolan kisah seru Ramadan, karena masih banyak kisah-kisah seru yang akan kita gali nih dari Bang Satria dan juga Pak Dekal. Pak Dekal. Oke, nanti saya informasikan juga waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 12:26 waktu Indonesia Barat, dan nanti pada saatnya kita jeda dulu untuk mendengarkan azan zuhur ya di kesempatan siang hari ini. Baik, sambil menunggu pendengar kita, saya lanjut dulu untuk ngobrol dengan Bang Satria dan juga Pak Dekal. Pardon me, maybe it's private. Are you convert to Islam? Yes. Yes. Why? It's kind of a longish story, but the process was shorter than. So I'm quite an inquisitive person. I've like to ask a lot of questions. So when things are different, Yes. so in England, obviously, Christians are majority. Islam is around 3%, I think. It was less when I was growing up. So when things are different, and I like to ask a lot of questions about those things. So Yes. when I've gone into the grown-up world and become an adult, started working, I've come across people that are of different religions. So Hindu. And quite a few Muslims, because at that point the Muslim population had increased quite a lot compared to when I was in school. And so I started to ask questions to people about Islam, when they're doing their fasting, what's the purpose, what can you do, what can you eat, what can you not eat. Yeah. So I was about 10 years of my life before I met Satria, where my encounters with people from Islam are not very often, but they are there. So I've been able to ask some questions, and then when I met Satria, I've been able to ask more and more and more questions. And then coming to Indonesia, I've seen that Islam isn't this big scary religion that produces terrorists and people that cause problems within the world. Yes. They are just as peaceful, if not as Christians, but almost like Christians.
generally Christians and Muslims peaceful. You get the odd idiot that decides they're going to cause problems, but in general, it's peaceful. So the longer I spent in Indonesia, the more I experienced the azan, the people going to pray, going to the mosques. And when I went into Istiklal, I was just overwhelmed by how nice it was, and it felt different than going into a church. And we're led to believe in where I come from that it's not possible for a Muslim country to allow Christian churches, but it's Christian churches and mosques are together everywhere. And in Jakarta, you've got Istiklal, and then you've got the cathedral directly across the road from each other. And I visited both that same day. I think we prayed Maghrib and then went into the cathedral, but the feeling was just completely different. And then the more times I went into the mosque, the more it felt more comfortable than I've spent so much time in churches growing up, going to mass, christenings, weddings, and it just felt like routine. It felt we did it because we need to do it. Whereas people coming in to pray in the mosque is just, they want to be there. It's not like they're doing it because they have to do it. And then that whole feeling when the imam is stood at the front, pointing in the same direction as everybody else, and everybody's praying exactly the same. You get people in not everywhere in a Christian church, but people go in a Christian church and they're on the phone, they're eating sweets, all things like that. And you do your prayer in the mosque, and everybody's together in unison, and it's just not something you see in Christianity. So it feels right for me. And it's like the amount of things that you see in Christianity that they're not supposed to do, but they do, like eating pork and various other things. When you look back through the Old Testament and the Bible, which Christians are supposed to believe in as well, those things are there. And as explained to me by, I think there's an imam in the UK, that Islam exists to put right all the straying that's happened in Christianity. So the more I read into it, the more I like the way that it reads, the way that we're taught to be as people and how to be with other people. And I like the way that it comes across. It's less, you must not do this, you must not do that. It's more, you shouldn't do this. This is the reasons why. And this is how you should be. It's not dictatorial. All things with logic. And because I've got quite a scientific mind, because I love science, the amount of things that we picked up this little book in Birmingham, which had a lot of, it was called Miracles of the Quran. And there's so many things that they point out in there that exist in the Quran that they would never have known about, and that really, really piqued my interest and really made me believe that that's the route I should take. So it's all kinds of things, like what happens in the out in space, with a fetus, with the sea, weather, all kinds of things like that. And to make a little book like that to help people back if their belief is straying. But we have to take a break, because we have to announce the azan for sholat zuhur. Baik pendengar, kita dengarkan azan zuhur. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam Kurma Kisah Seru Ramadan. Di Ramadan 1446 Hijriah tahun ini, atau di tanggal 27 Maret 2025, ada Bang Satria Ponde dan juga ada Pak Dekal. Ini sudah ada penelpon kita yang bergabung, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kurma Kusatu, kanal informasi dan inspirasi. Oke, dengan siapa di manakah ini? Dengan Ade, Bang Ye. Ade.
Iya, kirain kurma kuis tadi tuh. Kuis aman. Enggak, beda. Ada kuis kan udah sahur. Mana? Siapa tahu ada lagi. Oh. Tahun depan lah ya, insya Allah ya. Iya. Iya. Untuk menarik pendengar nggak apa-apa itu, menarik pendengar. Oh gitu iya kan. ya, gitu ya. Oke, Iya. Oke, siap, diterima masukannya. Iya. Nanti kita cari Apa? sponsor dulu. Ayo cari sponsor. boleh. Oke. Gimana deh? Ini narasumbernya dari mana nih, Pak? Oh, bahasa Inggris. Baru monitor soalnya Bang tadi. Waduh, Ade kok baru monitor. Iya, tadi baru ngikutin radio. Tamu kurma kita hari ini ada namanya kalau sebenarnya nggak abang juga sih, mending panggilnya Uda kali ya. Uda Satria Ponde. Uda Satria ini YouTuber. Di kalau kanal YouTube-nya itu Satria Ponde itu kontennya tentang perjalanan ke negara-negara ke luar negeri gitu. Bareng temennya, sahabatnya namanya Carl dari Inggris. Kartnya dari Inggris. Iya. Memang asli orang, bukan orang kita ya. Asli Inggris, England. What town? Your hometown? My hometown is just inside North Wales, Conisky, but I Not, live not Wales. in Wales, yeah. Oh, North Wales. Okay. But I live in Liverpool. Oh, Liverpool. Wah, dia tinggalnya di Liverpool. Oh, di Liverpool. Kotanya The Beatles tuh. The town of the Beatles, right? Nah, gitu deh. Saya bertanya pakai bahasa Indonesia aja, nanti terjemahkan aja sama beliau ya Bang ya. Boleh. Izin bertanya gitu. Udah berapa lama di Indonesia, khususnya di Padang? Terus dalam rangka apa kesini gitu kan? Terus itu pertama. Terus yang kedua, kan dia tinggal di Liverpool itu. Bagaimana sih kalau respon orang sana terhadap orang Indonesia yang kan gitu kan, orang Indonesia kan ada juga yang tinggal di sana atau di Liverpool gitu. Bagaimana masyarakat sana menerima orang Indonesia di sana? Nah, terus ada nggak misalnya ini seputar musik nih, ada nggak di sana itu yang muter-muter musik Indonesia kayaknya kalau dengar kayak di toko, di pasar atau di mana, di angkot atau di mana lah gitu. Nggak ada angkot di situ. Nggak ada angkot. Saya nggak tahu karena belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana ya, sama. Iya, sama. Itu siapa tahu ada angkot. Pokoknya di tempat-tempat umum lah mendengar musik kayak kita di pasar kan, tempat umum tuh. Ada nggak orang-orang situ yang muter-muter lagu-lagu Indonesia di situ? Oh, gitu. Oke. Nah, itu dulu sementara, Bang. Oke. Jadi situ transportasi nggak angkot apa di situ, kalau transportasi umum di situ ya? In England, transportation taxi, right? Say again? Mass transportation, bus and tram, Bus, taxi. and taxi. Yeah. And car. Taksi, tram, sama bus biasanya. Public transport. Oh, bus kayak kita Trans Padang di sini ya? Iya. Oh, jadi angkot nggak ada di sana ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya nggak tahu soalnya Bang gitu. Gitu. Ya itu aja dulu. Oke deh. Terima kasih. Oke. Bang Edi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ade. Jadi Bang Satria, Ade ini nanya ke Carl. Sudah berapa lama tinggal di sini? Terus ngapain di Padang? Ya kan? Pertama pertanyaan itu. Kedua pertanyaannya tadi di Liverpool itu ada nggak orang-orang memutarkan lagu-lagu Indonesia atau mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia? Terus gimana sih yang ketiga, tanggapan orang-orang di sana tentang orang-orang Indonesia yang tinggal di sana gitu? Mungkin dibagi dua kali ya jawabannya. Kalau from the viewers, from the listener, how long you been here and what is your purpose stay in Padang? So we arrived, I can't remember the date, was it about the 10th or earlier than that? On the 8th. The 8th. So we arrived on the 8th. I was here for just under 2 weeks. Went to Thailand, come back, and now we came back, yesterday? Yeah, 4 days in Thailand and then come back here. I want to stay for
quite a long time, if I can. We're going to go to Sri Lanka and India and other places in South and Southeast Asia first, and then I want to try to go the full length of Indonesia if I can, provided I can get the right visa that'll allow me to do that. Because at the minute, the only visa that I can get easily is the visa on arrival, so it's all dependent on that. I'm not here to work. It's mostly just tourism for a break from work after I've worked for since I left school. Jadi tujuannya dia itu dia kan berhenti kerja untuk traveling ikut saya. Seperti abang lihat kalau saya suka traveling. Betul. Nah, karena dia satu iman juga sama saya, jadi saya lebih ada bonusnya bagi saya tuh bang. Nah, di saat saya mau sholat di negara orang, Iya, dia juga. dia nggak harus nunggu Iya, atau apa gitu kan. Dia udah wudhu duluan malah dari saya. Saya masih sibuk bikin konten, dia udah wudhu duluan. And then ya dia memutuskan untuk pergi ikut traveling, dan karena dia udah pernah di Indonesia dulu, terutama di Padang, kenal dengan keluarga juga. Nah disitulah yang bikin dia itu kalau pulang ke Padang ini bang kayak pulang kampung. Malah dia kemarin ini dari Afrika, dia duluan, dia nggak mikirin saya ketinggalan di belakang atau gimana, padahal kita nyampainya sama ya kan, karena pesawat kan nggak ada kan. Satu pesawat ya kan. Tapi dia nggak sabar karena ada keponakan saya juga, temannya dia, sahabatnya dia gitu kan. Nah dia kalau bisa sih dia ingin melakukan charity work kayak apa, kegiatan amal. Sekarang ini dia ada komunitasnya dia di Instagram, itu Padang Bersih, karena skillnya dia itu bang, dia adalah sustainability manager di instansi pemerintah di Inggris. Kalau di sini mungkin kalau ada pendengar abang yang tahu itu NHS, yang organisasi yang memanage seluruh rumah sakit di Inggris Raya. Nah dia adalah salah satu manajernya di sana di bagian sustainability yang peduli dengan lingkungan ataupun perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan standar. Saya bukan orang sana ya, orang bidang itu ya, sustainable lah. Terus dia melihat di Pantai Padang sama keponakan saya kemarin banyak sampah. Nah dia ngajak followers-followersnya itu untuk ayo kita bersihin yuk kayak gitu, biar skillnya itu apa namanya itu nggak hilang ya, implementasi ya, and then sekalian ada dampak bagusnya untuk warga lokal, untuk lingkungan di sini juga. Dan dia mau melakukannya itu di seluruh Indonesia nanti, karena rencananya mau keliling Indonesia. Dan dia berharap ya ada visa lah gitu untuk dia bisa ini traveling, jadi nggak sibuk. Dan dia nggak kerja, dia nggak mau kerja di sini karena pendapatannya dia udah dari rumahnya dia, income-nya dari dia sewain rumah di Inggris. Itu lumayan untuk mensupportnya dia selama traveling di Indonesia. Kita tahu sendiri Indonesia nggak begitu mahal bagi dia. Dan dia pun lifestyle-nya nggak bule bang. Jadi dia abang sekarang ini aja nanti berbuka aja dia makan mie ayam di pinggir sana dia mau. Benar. Itulah yang bikin si Kal ini memikat hati para penonton saya di channel Satria Ponde. Abang bawa aja duduk di depan toko makan petai sama jengkol, terus sama ikan asin, dia mau. Nggak masalah bagi dia. Nah, bagusnya buat dia biaya hidupnya semakin murah ya kan. Nggak perlu steak dan dia nggak minum alkohol. Nggak pernah lagi. Mungkin semenjak dia berumur berapa gitu. Nah menjawab tentang musik Indonesia, bagaimana tanggapan orang lokal di sana? Mungkin saya bisa mewakili kali ya. Karena saya yang berkecimpung dengan orang Indonesia. Kalau di Liverpool atau mayoritas di Eropa itu jarang yang mendengarkan musik Indonesia. Karena ya memang pasarnya bukan ke Eropa, kecuali kalau kita pergi ngunjungi rumah orang Indonesia. Lagi mutar, kalau saya kan sering mutar lagu
bisa bukan bacarai kayak gitu ya kan. Lagu-lagu Minang ya. Rantau di Pajawua misalnya kan. Iya, iya. Atau di mobil saya itu bisa dengarnya. Tapi kalau di orang lokal nggak kenal mereka. Mungkin kalau mereka kenal bisa jadi mereka putar. Dan mereka nggak ngerti juga. Iya betul. Kemudian ini yang menarik, bagaimana tanggapan orang luar dengan orang Indonesia. Terutama di Eropa itu Indonesia orangnya lumayan dibilang nggak pernah mempunyai sejarah yang buruk di mata orang Eropa. Jadi kalau kita ketemu orang Eropa, terus mereka tanya kamu dari mana, saya dari Indonesia, mereka pasti smile. Mereka langsung senang tanggapannya itu. Iya. Beda mungkin dengan negara lain, misalnya kamu dari mana, dari Rusia atau dari Cina atau dari yang lain-lain, itu mereka agak kaget atau adalah. Tapi kalau dari Indonesia pasti mereka akan nanya lagi, sama kayak si Kal. Like you Kal. When you know that I'm from Indonesia, you curious, right? You Exciting. want to know more. Because it's different. Iya. Kita di Inggris, komunitas Indonesia ya namanya apa ya? Seperti di Padang, di Mabumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita mengatur juga mengikuti bagaimana kebudayaan di sana. Misalnya seperti saya kalau ada kegiatan amal di sana di dekat saya tinggal, saya ikut bergabung. Terus ada iuran atau apapun kita ikut selagi sesuai dengan norma-norma keagamaan kita, ya kan? Betul. Misalnya kalau mereka party alkohol misalnya kita nggak apa-apa nggak ikut. Itulah contohnya. Jadi kalaupun kita punya acara kayak makan-makan, kita masak-masak, kita undang mereka semua. Dan mereka senang banget dengan masakan Indonesia. Dan di sana itu di Inggris, di tempat kawasan saya tinggal itu dari berbagai orang Indonesia dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi makanannya itu semakin bervariasi. Iya. Jadi kadang bule ini minta diundang. Itu ada teman saya Sylvia minta diundang terus. Minta diundang makan-makan terus ya. Itu. Iya. Oke. Jadi gitu ada ya tanggapannya dari Bang Satria dan juga dari Carl. Oke. Nah, mungkin ya kalau sejauh pemahaman dan yang sejauh saya tahu, memang tanggapan orang-orang di sana ke orang-orang Indonesia baik. Kecuali mungkin bagi beberapa suku bangsa lain kayak India mungkin masih ada yang agak miring gitu ya, atau Pinoy atau Filipin gitu masih agak miring juga orang luar melihatnya gitu ya. Ya karena ini Bang, budaya Indonesia mayoritas semuanya Jawa, Minang, Batak atau Dayak segala macam pun kita lebih kita punya raso pareso kalau orang Padang ya, basa-basi. Betul. Jadi di Inggris pun itu match dengan budaya mereka. Okay? Dan biasanya kalau orang Inggris punya anak dengan orang Indonesia atau mixed marriage gitu ya, pasti anaknya kaya dengan budaya. Secara intelektual mereka ngikuti Inggris, mohon maaf ya karena di Inggris memang standar pendidikannya memang jauh tinggi, bukan hanya dibandingkan Indonesia. Dengan negara lain pun juga mereka educationnya high standard, right? Iya, betul. Dan anak itu juga mempunyai tata krama dan budaya yang baik karena ibunya dari Indonesia gitu. Iya. Jadi semua anak-anak dari teman-teman saya mereka salut. Sopan santunnya kuat, tapi berintelektual juga. Lengkap berarti ya. Lengkap mereka. Lengkap itu. Oke, nih ada lagi nih pendengar kita dari Prayoga di Teluk Bayur. Halo Bang Satria dan Carl. Sholat Id rencananya di Padang kah kalian? Kalau iya, rencananya mau sholat di mana? Spill dong, aku mau bawa keluarga nih, mau ketemu kalian. So, his name is Prayoga from Teluk Bayur, one district in Padang. He wants to know if you will sholat Idul Fitri. Where you will sholat Id? They want to meet you all. Mereka mungkin di Padang. Kalau saya sih belum memutuskan. Oh, oke. Iya. Yeah.
Kalau Zikri sama Kal udah pasti di Padang. Di mana nih rencananya? What Where? was your things? At governor office or a local masjid at house? I'm not sure yet. I'd like to be able to do it in the big mosque. But Oh, last West Masjid Sumbar Masjid ya, Raya. Masjid Raya Sumbar, Masjid Raya. Tapi tahun dulu nggak buka kan? Enggak, karena biasanya kalau hari cerah tidak hujan di lapangan gubernur bang, kantor gubernur. Kecuali kalau hujan baru dipindah ke Masjid Raya. Oh, oke. Gubernur. Iya, biasanya gitu. Maybe one of them. Oke, maybe one of them. Jadi cari tahu aja nanti, cari tahu di mana Lihat ada. aja di Instagram. Iya. Oke, ini dari YouTube ada lagi. Saya Arset, penonton setia Satria Ponde di Padang. Saya mau tanya nih, dari mana Bang Satria membiayai perjalanan keliling dunianya? Apa hanya dari penghasilan YouTube? Kemudian editan, Pak D-nya diajak ngomong dong Bang, kasihan cuma celingak-celingak. Udah saya ajak ngomong malah ngomongnya panjang tadi. Nah gimana nih Bang Satria? Ada Arset nih, penonton subscribernya Bang Satria Ponde di Padang juga nih. Right. Kalau YouTube itu nggak ada jaminan pendapatannya berapa. Jadi kita nggak bisa rely on, saya nggak bisa rely on YouTube income. Tapi alhamdulillah selama ini saya udah lama bekerja di Inggris, di Eropa, dan semua ini udah saya pikirkan dari dulu-dulunya karena saya nggak mau selalu kerja seumur hidup. Karena Bang, saya dari umur 8 tahun sudah kerja Bang. Iya. Saya udah jual gorengan di pinggir-pinggir jalan sebelum sekolah, terus pulang sekolah saya jual gorengan lagi, kemudian saya gembala sapi. Jadi di saat itulah saya mikir, saya nggak mau ini kerja keras terus. Iya. Jadi suatu saat kalau saya dapat kesempatan dengan kerjaan yang bagus, dengan pendapatan yang bagus, saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Karena saya memang suka orangnya traveling. Bapak saya tuh suka pejalan kaki. Jadi mungkin itu gen yang menurun gitu. Iya. Nah, di situ dari awal saya udah mendapatkan uang, mohon maaf bukan nyombong ya, maksudnya udah puluhan juta gitu ya kan dari gaji. Disitulah saya mulai menyimpan sebanyak mungkin yang saya bisa, dan saya tabungin dan saya investasikan. Ada beberapa bank di Inggris juga yang memberikan kayak kerjasama dengan customernya gitu. Dan juga saya punya rumah seperti tadi saya bilang, dan rumah itu saya sewaan di Inggris. Alhamdulillah lumayan juga per bulannya. Dan adalah beberapa aset-aset yang lain juga, ya kan. Kalau YouTube nggak akan. YouTube kadang dapat. Karena YouTube ini adalah hobi saya. Saya nggak pernah hunting yang namanya harus collab untuk YouTube ini nyampe 1 juta. Saya bilang sebelumnya sama abang juga kan. Ya kalau memang maju ya alhamdulillah. Tapi saya nggak ada yang namanya ayo subscribe, ayo like, ayo komen ke YouTube gua biar nyampe 1 juta, 2 juta. Itu yang lakuin penonton saya, bukan saya. Iya. Karena saya hobi Bang. Saya nggak ada tertekan bikin YouTube ini. Betul. Dan saya setiap video yang saya tayangkan itu ya kalau view-nya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak 10.000 enggak bakal saya berhenti. Iya. Kadang ada yang 10.000 dapat, besoknya saya posting lagi kalau enggak sibuk. Karena itu adalah arsip perjalanan hidup saya juga. Gitu. Betul. Oke, baik. Ya, pukul 12.50. Wah, udah sampai jam 13 nih, udah sampai jam 1. Mungkin untuk penutup obrolan kita nih Bang Satria, ada pesan nggak dari Bang Satria Ponde dan juga Carl, closing statement from you for viewer, for listener, and for subscriber di siang hari ini? Silakan, please. Me first. Oke. Kalau saya sih selama ini perjalanan saya mulai dari Padang, terus nyampe ke Eropa, terus nyampe traveling keliling dunia juga. Ada beberapa yang saya pelajari. Saya mungkin ini bukannya
pesan atau apa, enggak. Saya mungkin belum cocok sebagai orang yang memberikan pesan ke orang, tapi saya cocoknya sharing pengalaman saya ke orang. Yang pertama, jangan lupain dari mana kita berasal, itu udah pasti Bang. Iya, betul. Karena itu adalah jati diri. Saya sering diketawain orang karena kadang saya bahasa Indonesia saya agak Minang gitu. Udah puluhan tahun kok masih logat Minang sih katanya. Kayak gitu. I'm proud with that. Berarti saya bangga banget kalau ada orang masih mendeteksi saya orang Minang. Orang Minang, betul. Saya nggak perlu ceritain ke kalian lagi, ke siapa lagi. Karena Bang, itu yang saya pelajari juga di Inggris. Orang Inggris nggak akan suka kalau ada orang Inggris ngomong so Amerika, so Australia, itu nggak mau mereka. Iya, iya. Nah, jadi jati diri kita jangan pernah hilang, karena itu lumayan mahal. Orang-orang yang dari negara lain atau mix campuran itu mereka pusing nyari jati diri mereka. Kalau kita udah jelas kita orang Minang. Yes. Yang kedua, itu kalau dari segi agama, bagi yang punya anak yang masih kecil, didiklah agama sampai apapun lakukan ke mereka. Karena suatu saat kalau saya pernah nyebrang ke hal yang lain juga Bang, saya nggak munafik ya, karena saya pernah muda juga Bang, ABG atau segala macam. Tapi Bang, karena orang tua saya dari kecil itu selalu memupuk saya dengan agama, walaupun sesusah apapun. Setelah gembala sapi harus pergi ke ngaji, walaupun nggak ada musala yang buka, kita ngajinya tempat nenek yang di seberang rumah, pokoknya harus ngaji tiap malam. Ada bapak saya juga kayak gitu, kalau nggak ngaji kamu mau jadi batu katanya, atau pokoknya kita takut lah kalau nggak ngelakuin itu. Nah, itulah yang bikin anak itu nanti itu nggak akan hilang, nggak mudah hilangnya Bang, walaupun mereka nanti mau party mau apa, pasti balik lagi ke yang awal. udah ditanam sekuat itu, insya Allah balik lagi, ingat lagi gitu. Betul, betul. Karena memang itulah ciri khas Minangkabau ya, kuat di agamanya, ditanamkan dari kecil gitu lah. Iya, mau insya Allah merantau pasti, ke jauh manapun tetap pegangannya ke agama. Iya. Ya kan? Oke, thank you. Dan dari keuangan satu nih Bang, Keuangan, banyak ya. yang tanya. Kalau dari keuangan ya, kalau saya sih karena saya anak akuntan, kalau saya dapat gaji saya 70-30 Bang. Jadi 30 I spend, 70 saya simpan. Sekuat mungkin. Oke, itu tips biar bisa traveling ya sebenarnya. Exactly. That's right. Kalau nggak akan bisa traveling tuh. Exactly. Apalagi kalau cuma 50-50 aja tuh udah masih sulit ya Bang ya. Ya sulit. Sulit ya. Karena kan nggak tahu kita nanti ada kebutuhan mendadak atau apa ya kan. Itu dia. Unexpected spend. Nah. Jadi dari hasil yang bisa kita simpan itu minimal 70. Nah, jangan 100 nanti kayak orang bengong juga, orang kemana-mana beli bakso enggak. Harus nyimpan. Iya. Juga. Ya, yang penting di kita untuk apresiasi diri kita ada, untuk simpanan kita juga ada. That's right. Gitu, okay. Carl, please your closing statement. It's just more well-wish people. So with Eid coming up, I hope everybody has a nice Eid Mubarak, and that all of their dua that they've made during the Ramadan period is successful. And thank you for creating such a beautiful, friendly and welcoming country with fantastic food. So yes, thank you from me. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Satria untuk kedatangannya, undangannya dipenuhi. Alhamdulillah. Tadi sebelum kita mulai kan sudah saya informasikan, ternyata saya dapat informasinya dari salah seorang teman saya di sini. Ternyata mertuanya ngefan banget sama Bang Satria Ponde. Makanya kekeh undang Bang Satria ke sini kalau bisa. Insya Allah saya undang, makanya saya kontak sama Zikri ternyata ya kan. Akhirnya alhamdulillah bisa. Terima kasih juga. Thank you Carl for having me at RRI. Mudah-mudahan makin betah di Padang ini, dan hope your program is work properly with your program in Indonesia. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan. Mohon maaf tidak semuanya bisa saya respon karena memang keterbatasan waktu yang kita punyai. Dan selanjutnya nanti kita jelang pukul 13 saya akan sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ternyata dapat mengurangi risiko terkena diabetes. Selamat menjalankan ibadah puasa bersama Pro 1 RRI Padang.